Oke ya, jadi sekarang kita mau coba. Jadi ini kan dari awal kita tahu ini namanya Cornet kan ya, nama frameworknya ya. Iya. Coba lihat source code-nya, lihat di Visual Studio-nya. Nah, coba di collapse solution-nya ke Solution Explorer. Coba di collapse semua. Oke, nah ini jadi sebenarnya yang disebut Cornet itu DLL. Coba di expand web CMS-nya. Terus bin-nya. Nah, yang disebut framework Cornet itu sebenarnya ini nih, semua file yang depannya Cornet Common. Cornet Common CR, Cornet Common Data, Cornet Common XT, Cornet Common Lib, Sys, dan UI. Nah, ini frameworknya. Nah, terus selain frameworknya, itu ada juga template aplikasi. Nah, web CMS ini template aplikasi. Jadi bukan aplikasinya, tapi dia template. Ya, ngerti nggak template? Jadi template itu maksudnya satu aplikasi, tapi nanti satu template, tapi dia nanti aplikasinya bisa banyak gitu. Iya, Pak. Nah, aplikasinya sendiri itu kita build-nya sebagai library. Nah, itu project yang satunya lagi, coba ke atas tadi. Di scroll up tadi. Kan ada 2 project tuh. Nah, Cornet, app, SMKK kan. Nah, itu aplikasi, contoh aplikasi yang kemarin dibikin sama sama Julian ya. Nah, sekarang kita mau coba jalanin aplikasi dari source yang udah pernah dikembangkan ya sama tim Usadi. Nah, terus tapi sekarang pakai template yang ada di Julian ini. Web CMS-nya pakai yang ada di Julian. Oke. Nah, terus kan metadata itu tadi ya, daftar aplikasi, daftar menunya udah dimigrasikan ya. Nah, udah paham tabel-tabel apa aja kan tadi cukup 3 tabel itu ya. Iya. Oke. Nah, terus coba buka database-nya coba. Coba tunjukin ke saya daftar menu yang untuk aplikasi aset. Ini kan yang tadi di apa? Di migrasi config app sama app 01 app 01 menu ini. Nah, itu berarti menu itu ada di situ tuh. SS01 app menu. Ya. Coba query. Where app ID-nya sama yang punya aset ya. Di select aja. Apa? Copy aja query-nya yang dari WA itu loh. Oke, bentar. Yang where app ID sama dengan ada quit kan. Yang itu tuh yang atas. Ini kan, Pak. New query aja. Nah, database-nya ke SmartSys aja kan udah ada di SmartSys sekarang. SmartSys. Nah, eksekusi yang paling bawah aja. Yang paling bawah aja. Nah, itu. Nah, coba order by KD menu. Udah ya, kayaknya udah terurut ya. Oke. Nah, coba scroll ke bawah. Nah, itu ya. Lihat di OLI 1. Kemarin udah paham kan mappingnya kan? Iya. NM menu itu nama filenya kan? NM menu itu nama menunya, URL itu nama filenya, ya kan? Nama page-nya. Terus OLI 1 itu kan apa? Class name kan? Ya. Nah, itu ada namespace-nya. Namespace-nya apa tuh? usadi.validate9.bo kan? Iya. Terus web user control itu nama kelasnya kan?
Yang belakang nama apanya? Apa sih namanya? Nama DLL kan? Iya, DLL. Ya, itu project library itu kan jadinya DLL kan? Iya, Pak. Nah, berarti sekarang udah tahu, berarti errornya kenapa? Errornya karena DLL-nya nggak ada. Nah, DLL-nya nggak ada kan? Berarti kalau mau tinggal copyin aja kan DLL-nya kan? Iya, Pak. Nah, coba deh sekarang copyin DLL-nya. Jadi dari web CMS atau di copy manual aja coba. Dari source code aset itu ada DLL-nya. Buka Explorer dulu. Nah, jadi kalau aplikasi yang pakai Cornet, web CMS-nya kita nggak peduli. Kita bisa abaikan. Oh, yang itunya. Udah di ekstrak belum? Udah di download belum? Udah, Pak. Cuma bentar. Itu yang GitHub ya? Yang usah di GitHub itu kan? Iya. Itu folder usah di aset GitHub. Oh, ini. Ya. Nah, coba ke web CMS-nya. Web CMS. Kita ngambil DLL-nya aja yang udah jadi, ya. Ya buka buka bin. Ini semua yang DLL-nya, Pak. Iya, buka aja dulu, dibuka ke dalamnya. Ini Nah, udah ada. Kopikan yang depannya Usadi. Ke bawah. Semua. Yang Usadi aja. Ya, Yang semua yang DLL-nya Usadi aja dulu. ya, DLL list. DLL yang ada Usadi. Ada berapa tuh? Ada Oh, 5 DLL. ya. Oh, DLL-nya aja. DLL-nya aja. Nah, jadi aplikasi aset itu sebenarnya 5 DLL ini. Oh. DLL-nya aja. PDB-nya nggak usah ya. Nah, bikin folder di working foldernya Julian tuh, di yang dekat web CMS. Jangan di situ, di atas aja, di dalam Cornet-nya. Di atas aja, jangan di situ. Oke. Ke atas dulu, bikin folder dulu, jangan langsung di paste. Nah, bikin folder di sini. Oh, di dalam Cornet-nya. Nah, di dalam Cornet. Nah, bikin aja folder Usadi gitu. Usadi, ya. Paste di sini. Nah, terus copy juga SQL map config dari yang itu. Nah, ini kan konfigurasinya ya, mapping dari konfigurasi. Yang Apa tadi di folder yang tadi ngambil bin mana? Nah, SQL map config-nya di mana coba? Di web. Di web. Web CMS. Nah, cari SQL map config. Ini copy juga. Ya, copy aja. Jadi kita nggak backup biar kita nggak bolak-balik ke sini nantinya. Diusah dia aja dulu. Oke ya. Nah, oke sekarang balik ke Visual Studio. Halo. Ya, terus di collapse dulu, biar saya bisa kelihatan. Ya. Nah, dari bin itu tuh bin, klik kanan,
Ya. Nah, jadi cara nambahinnya dari sini, klik kanan, add reference. Add reference. Browse paling bawah tombol ya. Nah, masuk ke folder Usadi yang tadi ada DLL itu. Format Usadi. Semuanya nih. Format Usadi. Nah, iya semuanya. Oke ya. Oke, langsung, Mbak. Oke ya, oke aja langsung. Udah ada valid DM ya. Coba dicek di bin nih. Ada nggak masuk nggak ke dalam? Coba lihat ke bawah. Udah nih. Diulang deh, biar yakin. Di delete semua tuh. Semua yang Usadi di delete semua. Untuk memastikan kita pakai yang aset ya semua. Oh, DLL-nya aja ya yang dihapus. Iya nggak apa-apa. Itu aja kita. Nah, semua aja nggak apa-apa. Semua aja nggak apa-apa. Semua. Nah, ulang yang tadi. Oke. Oke, nah sekarang dari Visual Studio open SQL Map config-nya. Web config. SQL Map config. Apa, Pak? Dari situ Maaf. file open, dari Visual Studio-nya file open. Yang apa? File Putus. open. File open. File sini. Nah dari situ open. Ya, buka SQL Map config yang tadi punya aset itu. Ya, open folder. Ya, open file. Open folder. Open file. Open file. Tadi Usadi. SQL mapping ini kan, Pak? Ya, SQL Map config. Oke, ini kan punya aset, ya kan? Nah, sekarang buka SQL Map config yang di web ini. Oke ya, nah ini yang tugasnya kemarin itu kan yang SMKK ya. Nah, Ya. sekarang tambahin paling bawah. Tambahin paling bawah. Paling bawah. Terus coba copy dari SQL Map config yang sebelahnya. Ya, cari yang depannya tadi, terus ke bawah. Terus ke bawah. Nah, itu tuh ada transaksi 132 tuh. Ya, ke atas lagi. Ke atas lagi. Itu di atas masih ada Usadi soalnya, ke atas lagi. Scroll. Terus. Nah, ya dari terus mulai Usadi nomor berapa tuh? 70. Ya, dari 70 sampai ke paling bawah. Yang SQL map aja ya. Terus. Ya. Nggak usah yang SQL map aja, yang maps-nya nggak usah. Nah, gitu. Ya, inget-inget ya. Ya, Pak. Oke. Nah, pasti di situ. Oke, coba sekarang di kill is express-nya. Terus dijalanin.
Itu. Pengguna tidak terdaftar. Sebentar. Pengguna tidak terdaftar. Saya lupa ya passwordnya apa ya. Ini database-nya udah di restore yang valid asetnya. Gimana Pak? Di tabel, coba ke database. Ya. Yang mana tuh Pak? Database. Udah buka database-nya. Oke ya. Udah. Coba lihat tabel SS user app. SS user ya. Ya. 10 user app. Iya. Ya. Edit. Not responding. Edit. Udah Pak. Oke, ID-nya belum ada kan di situ kan? Tambahin coba. Bentar Pak. Ini masih not responding. Saya edit ya. Oh memang isinya yang ini tuh ya, yang bawah ini ya. Berapa? Ya itu kan Ini. buat yang aplikasi kan ada 3 aplikasi kan? Yang Iya. 00, 01, sampai ID APP-nya belum ada itu. Nah. Ini Pak. Oke, tambahin. Ini ID APP-nya ditambahin sama yang di sini ya? Iya, tambah 1 baris. Apa ya? Itu yang query aja tuh, yang kebuka kan udah kebuka tuh filenya. Tadi file yang copy paste dari WA mana? Oh, Tutup aja ini, tutup aja. Nah itu tuh, ID APP-nya ambil aja tuh. Nah itu. Jadi kita nggak perlu merubah ID APP. Itu kan dari database lain kan, ceritanya dari klien. Gitu. Statusnya 0. sebentar Pak, not responding. Ini statusnya apa Pak ditulisnya nanti Pak? 0 apa 0? 0 aja. 0 aja. 0 aja. Coba ya Pak ya. Sama Pak. Coba lihat database lagi. Kayaknya harus di-kill dulu deh. Di close. Di-kill lagi se-express-nya. Oh, Sebentar, ini... Oke.
Coba lihat di ini, di tabel asetnya mana coba? Tabel aset. Ini. Valid. Yang depannya valid itu ya. Yang mana? valid. Hah? Oh, depannya valid. Ini masih kosong sih. Oh, karena strukturnya aja ya? Iya, kan suruh Bapak buat tabel kosong, database kosong. Iya, sudah. Coba buka tabel. Ada tabel-tabel user nggak di situ? Kayaknya nggak ada sih. Oke, sambil nunggu kita coba troubleshooting ya. Coba buka tools query analyzer di situ di SQL. Yang mana tuh, Pak? Itu tools mana tools? Tools. Nah itu. Sebentar. Nggak ada query analyzer ya? SQL Server Profiler. SQL Server Profiler. Jadi kita pengen tahu. Ini connect nih. Query yang ya connect. Buka nggak query levelnya? Masih not responding. Nomor ya. Nah, ini gimana, Pak? Sudah, terlalu. Oke, run. Ini trace name-nya? Bebas. Biarin aja, Pak. Tunggu Pak, run aja langsung. Biarin aja. Oke. Ya. Ini, Pak. Oke. Udah muncul ya. Nah, oke ya. Coba di clear tuh. Sebelah tombol play, sebelah kiri ada gambar penghapus tuh, diklik. Nah, oke, coba sekarang ke aplikasi, login lagi. Kita pengen tahu ketika login dia query-nya apa sih. Nah. Di close ya? Nggak di close kan tadi? Enggak, Pak. Gini. Nggak usah di close, yang tadi aja mana? Aplikasi dibuka tadi yang Chrome-nya mana? Ini nih. Belum, apa? Mas. Mozilla ya? FileZilla. Coba login lagi aja. Nah, login lagi. Nah, login aja tester 1. Oke, balik lagi ke analyzer. Query analyzer. Halo? Ya, Pak. Dilihat? Pak. Hilang? Coba buka query analyzer. Query profiler yang tadi dibuka. Udah, Pak. Ini, Pak. Belum Diperbesar. berubah ya?
Enggak, di saya masih ini. Nah, udah oke. Di stop dulu. Kan tadi play, sekarang stop. Oke. Udah stop? Di stop ya? Oke. Yang merah atau di pause boleh stop aja nggak apa-apa stop. Ya, stop. Udah, Pak. Oke, nah antitolnya di maximize dulu biar gede. Oke. Oke? Udah, Pak. Nah, sebentar. Nah, itu yang ada user ID tuh. Query yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima tuh. Yang mana tuh, Pak? Bentar, saya request. Mana ya request control mana ya? Oh ini request control. Coba. Nah yang ini nih. Nah ini. Query-nya di copy. Nah itu ya. Coba klik kanan. Ya, copy aja coba klik kanan copy. Enggak. Nggak bisa. Enggak, Dok. Diklik 2 kali bisa. Enggak. Ctrl C aja, Ctrl C. Terus Ctrl V di query. Di query baru ya? Ya. Oh, Ini. di bawah nggak kelihatan tuh. Sorry, balik dulu ke yang tadi. Nah, Oh, bisa ya? ini ya. Bisa ya? Udah bisa juga, Pak. Ya udah ini aja. baris paling ke bawah coba, di bawah. Ada nggak? Ini nih. Iya, di scroll. Ah, itu ya. Nah, nih. Ya. Nah, coba jalanin. Dijalanin di valid asset ini. Di Smart Sys ya. Smart Sys. Database-nya. Ya, Pak. Ini diganti nih. Udah. Ada Ya. kayaknya nggak jalan ya kayak gitu. Apa itu errornya? Invalid object name DBO web user. Web user. Oh, dia ada database namanya web user ya. Sebentar. Jadi di Smart Sys di USADISYS ya. Nggak ada ya web user. Sebentar. Web user ya, dia ngeliat database web user. Iya, padahal nggak ada. Oh, sebentar, itu namanya, coba lihat tadi di query-nya, mana tadi sebentar. Nama database-nya apa tuh? DBO. Sebentar. Ini kan Smart Sys ya. Smart Sys. Coba dipilih validnya, database validnya, database-nya. Valid ini, Pak. Bisa nggak? Ini udah milih valid terus execute. Execute. Ini Oke, invalid ini object. query-nya.
Sebentar. Dia kok ada web user ya? Padahal nggak ada sih. Sebentar. Jadi database dia udah dimodif. Jadi kayaknya dia datanya udah dimodif. Oke, sekarang kita ngakalin aja dulu. Jadi sekarang kita ngakalin gini aja. Coba buka ss0 app config. Yang di SmartSys atau aset? SmartSys yang biasa yang kita pakai sekarang. Apa kan yang SmartSys asset ya kan udah kita copy. 0 app app config. ss00 app config. app config. Terpak. Nah, nih. Ini, Pak. Oke ya. Coba tombol ini nih. Klik SQL. Oke. Ditarik yang atas, terlalu lebar ini nih. Tarik ke atas. Oke ya, ini top 200-nya dihapus. Nah, terus tambahin enter paling bawah. Enter. Where spasi tar Spasi apa, Pak? Putus, ini Pak, nih, suara Pak. tulisan ini nih. Oh. Oke. Nah, terus DC user ini nih, DC user. Where par ignore dulu, ignore. Nah, ya. Where par sama dengan DC user. Harus lengkap, harus benar dulu. Sama dengan DC user. Ini nih DC user ini. Oh, nah. Oke. Escape. Tombol escape. Ada, Pak. Par sama dengan DC user. Pakai kutip satu. Nah, terus Eksekusi. execute-nya di mana tuh, Pak? Sini nih. Oke. Oke ya, coba yang value gedein. Nah. Oke ya. Nah, jadi kalau yang bawah itu kan yang kemarin SMKK ya. Ya. Ya kan? Itu usernya nggak ada validasi apa-apa. Oke. Nah, tapi yang aset ini dia bikin kelas baru namanya SS10 user login asset control. Query-nya sama dia di custom. Ngerti nggak? Iya, Pak. Kenapa di custom? Misalnya kayak aplikasi aset ini dia ngecek ada di unit mana gitu kan. Dia bikin tabel unit, nah terus dia ada otorisasi menu user ini menunya apa aja. Jadi dia udah custom. Udah nggak pakai defaultnya. Defaultnya yang ini 10 user login ya. Oh iya. Oke. Nah, jadi ceritanya kita mau ngehack nih. Kita pengen munculin tester itu semua menu. Nah, jadi yang usah di valid pas 9 diganti aja pakai yang bawah SS 10 user login. Semua satu isinya semua, jangan itu aja, semua. Satu isinya semua diganti. Sampai kornetnya ini Nah, juga. Iya. Kan ingat ya, nama itu nama lengkap loh. Iya. Kan? Oke, enter. Ya. Jadi satuan itu. Coba jalanin lagi sekarang aplikasinya. Di kill dulu, kayaknya harus di kill.
karena merubah konfigurasi aplikasi. Ini kan app config kan. Artinya apa? Konfigurasi dari aplikasi aset. Nah, sekarang kita ganti aset ini dia pakai loginnya. Pakai default. Dua tester, satu. Oke, Pak. Masuk, Pak. Nah, oke. Ya. Oke. Coba diklik sekarang. Pilih satu menu. Nah, ini kan datanya kosong ya. Ya. Pak, kalau misal itu nggak diakalin kayak tadi, itu caranya gimana, Pak? Biar bisa login. Nah, berarti minta, ini kan aplikasinya udah jalan kan? Oh, udah jalan. Nah, misalnya udah dipakai nih di mana? Di Kota Padang misalnya. Oke. Minta dari dia database-nya lengkap, database aset sama database Padang. Oh. Ngerti nggak? Ini kan biasanya ini ceritanya nih, kalau untuk aset kan ini ceritanya Julian ini lagi mau maintenance ya kan? Nambahin fitur misalnya, atau lagi mau ngecek nih ada problem gitu. Nah, caranya apa? Ya kita minta aplikasi sama database-nya, jalanin di lokal. Baru nanti ditambahin apa yang perlu ditambahin ya, Pak? Ya. Soalnya ini ceritanya dia database-nya udah dimodif nih ya kan? Ya. Oke. Nah, ini saya belum ada tugas apa-apa, jadi ini kan masih mempelajari ya. Nah, sebenarnya fitur tambahan fitur lengkapnya dari Kornet itu ya harus lihat contoh aplikasi yang udah jadi. Nah, ini kan contohnya tadi dia coba user multi SKPD, coba lihat. User multi SKPD. Nah, dia ada user kan bisa dipilih kan, coba klik tuh filternya. Oh, ini. Tombol, klik tombol kaca pembesar. Nah, jadi dia bisa cross reference, ngerti nggak? Iya, Pak. Reference itu kita ingin menggabungkan tabel user dengan tabel SKPD. Gitu. SKPD itu Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ini kan aplikasi aset ini dipakai di Pemda ya. Iya, Pak. Pemda itu struktur organisasinya bupati itu membawahi kepala dinas atau kepala satuan SKPD. Jadi SKPD itu kayak dinas gitu kalau di Pemda itu. Nah, cuma ini permasalahannya sekarang di Julian kan database-nya nggak lengkap ya kemarin. Iya, Itu bisa nggak dieksekusi ya? Coba deh. Ini kan tabel usernya kosong. Oke, sementara saya ini cara menjalanin aplikasinya dulu kan. Cuma kondisinya database-nya Julian kan kosong. Nah, sekarang gini, kita pengen ngecek dari source code-nya. Oke ya, ini kita selesai dulu. Nah, sekarang yang kedua, kita pengen ngejalanin aplikasi aset itu dari source code-nya. Berarti yang dimaksud source code aset itu source code yang mana? Source code yang di web config. Enggak, ingat nggak tadi ketika saya bilang copy aplikasi dari, kan kalau framework Kornet itu kan common Kornet common ya kan, DLL kan. Ya. Kalau yang disebut aset itu tadi aplikasinya yang mana coba? Yang mana oli coba tadi yang di add reference? Oli 1 yang itu, mana Pak. coba tunjuk? Ya, tunjukin tadi apa yang ditambahin, apa yang dirubah. Ingat nggak? Ini. Oh, ini value nih. Bukan. Yang di copy, yang di add reference. Coba bicara web CMS lagi, coba web CMS lagi. Oh, yang ini ID PP. Bukan. Itu kan ID app. Yang sekarang saya tanya aplikasi aset itu yang mana? Web CMS itu kan template. Aplikasi asetnya yang mana sih? Aplikasinya yang ini. Mana? Itu yang di copy ke folder Usadi itu loh. Oh, yang di copy lu tadi.
Iya, itu aplikasinya kan saya bilang. Inilah aplikasi aset itu ini. Jadi bukan Excel, bukan web CMS, tapi ini aplikasinya itu DLL. Oh, DLL. Berarti. Jadi kita tinggal aplikasi itu tinggal DLL. Kalau kita udah punya web CMS di satu server nih, ya. Oke. Kita cukup ngopiin SQL map config sama DLL ini. Ini aplikasi yang disebut aplikasi yang menggunakan Kornet itu ya ini, DLL sama config. Sama nanti ada database-nya gitu. Ngerti? Ngerti, Pak. Kalimat saya ngerti ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau seandainya aplikasinya itu adalah DLL ini, ya, berarti source code-nya yang mana? Kalau aplikasinya DLL ini berarti source code-nya yang mana coba? Yang ini kan, yang Kornet app SMKK ini. Itu config. Nggak, saya bilang gini, DLL itu dapat dari mana sih? DLL itu dapat dari web CMS-nya? Bukan, sekarang gini. Kemarin Julian udah latihan bikin aplikasi SMKK ya. Iya, Pak. DLL-nya ada? DLL-nya ada tadi yang dihapus. Oke, itu dari mana? Source code-nya yang mana? Source code itu tahu kan? Julian bikin kodenya di mana? Bikin kodenya di ini, di BO. Mana tunjukin ke saya. Ini, Pak. Mana? Bentar loh. Oke, itu source code-nya kan? Berarti project atau Kornet app SMKK kan? Nah, itu adalah source code SMKK. Oke, nah pertanyaan saya sekarang berarti source code aset yang mana? Source code aset itu nggak ada kalau di sini. Enggak, saya nggak nanya di situ. Di komputer Julian ada di mana? Kopiin sekarang. Di sini, Pak. Berarti di aset, maaf Pak, kehalangin. Oh, udah dibuka ya? Nah, itu kan? Iya, itu Pak. source code-nya. Itulah yang jadi DLL kan? Iya, Pak. Oke, di collapse, coba lihat di collapse. Di collapse semua, bukan di extract, di collapse. Oke, Pak. Oke, ada berapa DLL di sini? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 ya. Padahal DLL-nya ada berapa? Coba lihat DLL-nya tadi ada berapa? Ada 5 atau 6 sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana? Oke, berarti yang nggak ada source-nya mana? DM ini. Oke, yang aset doang ya, ada 4 ya? Iya. Oke, nah sekarang kita kan nggak mau ngambil, sekarang kita kopikan dulu 4 yang tadi nih. Aset SIS, aset RPT, aset DM, sama aset Nah, kopikan ke sini, ke Kornet Usadi. Jangan dari situ, dari Explorer aja. Itu Visual Studio-nya dibuka satu aja lah. Komputer Julian berat soalnya. Di close aja yang ini. Kita kan mau pakai web CMS yang punya Julian kan. Berarti yang ini dihapus? Close aja. Oke. Kita nggak mau web CMS yang dari situ, soalnya takutnya itu nggak update. Tadi. Nah, ini, itu Pak. 4 itu. Nah, kopiin. Ke Usadi dulu aja. Di Usadi aja. Nah, gitu. Oke, nah sekarang kan kalau kemarin waktu SMKK caranya masih ingat nggak? New project library kan? Ya, itu bikin baru kan? Iya, Pak. Nah, kalau ini kan projectnya udah ada nih, project library-nya udah ada. Berarti cukup dari solution itu klik kanan, add existing project. Nah, itu tambahin 4-4-nya. Sebentar, Pak.
Oke, udah. Add existing project. Add dulu, add. Oke, udah Pak. Add in project. Part yang tadi ya Pak? Ya. Ini nggak bisa semua satu-satu Pak ya? Satu-satu. DM. Berarti apanya nih Pak yang itu? Kok nggak bisa? Itu yang bisa diklik aja. Yang bisa diklik aja. Ini. Ingat-ingat ya, ini karena Julian akan sering melakukan ini, create baru atau add existing. Itu udah dong. Jadi kalau pakai Cornet, kita bisa buka banyak aplikasi Visual Studio yang cukup satu, karena kan web CSS sama, ya kan? Iya Pak. Oke, udah ya. Nah, coba sekarang tes di build dulu tuh. Setiap project Usadi tadi klik kanan, build. Kita cek library-nya udah lengkap belum. Terus semua, cek semua. Kok masih ini udah apa belum Pak kalau kayak gini tandanya? Harusnya udah sih. Coba aja. Nah, udah. Udah ya nih. Coba cek output. Di bawah kan ada error list. Outputnya coba lihat. Ya. Klik output. Udah kan? Ya udah coba build yang lain. Coba build semua aja dulu. Nah yang ini nggak bisa di build Pak. Yang nggak bisa yang mana? Yang ini SCS. Sys yang sys. Oke, coba buka expand CS. Kalau yang itu DM ada filenya nggak sih? Coba lihat DM. Yang DM ada filenya nggak sih? Ada. Ada kan ya? Oh. Tapi berarti berhasil ya? Iya. Oke. Tapi yang berarti yang gagal. sys Coba lihat nggak referensi ya. Oh, bisa nih Pak. Lihat referensi. Bisa di build. Coba expand reference. Scan semua. Expand reference yang ada yang arrow tadi kita lagi yang sys tadi kan. Fokus lagi sys kita. Ah. Tapi ini sys tadi Reference. udah bisa. Udah Berhasil. bisa nih Pak. Udah bisa di build. Udah, nih. Oke, udah ya. Oke, sekarang Udah, gini, tadi web CMS kan nge-add reference ke DLL ya. Coba ke web CMS. Web CMS. Nah, ini ya. Nah, yang ada source-nya yang mana aja?
Yang ada source-nya Yang berarti aset DM, ya aset DM, yang ada asetnya kan? ya ada aset DM, aset mat, aset RPT sama aset SIL. Nah, 4 itu aja yang dihapus. Oh, Yang hapus. 2 bawah jangan. Nah, 4 itu aja yang dihapus. Oke. Dan kita mau ganti sekarang jangan ke DLL langsung kan, tapi ke source. Oke. Oke ya. Nah, sekarang add reference lagi dari web CMS. Existing project. Web CMS. Oh, web CMS-nya. Existing item atau gimana, Pak? Di folder bin. Kayak tadi nambahin reference itu gimana caranya tadi? Folder binnya, di folder binnya. Ini jangan sampai lupa di bin. Oke. Ingat ya kalau saya yang bilang add reference itu berarti dari bin gitu. Add reference. Nah, kan tadi dari browse kan? Jangan. Sekarang dari project. Ya. Project Ya, mana project? Nah, itu. Part-partnya pilih. Oh, semuanya aja nih, Pak ya? Atau Ya. for SMKK-nya nggak usah? Ya terserah. Ya udah. Semua aja. Kan saya bilang tadi bisa ngecek banyak aplikasi kan? Udah, Coba Pak. diulang deh. Diulang, dihapus lagi. Yang bisa di aset. Ya. Kayak yang gagal itu tadi. Yang DLL-nya aja kan, Pak? Enggak semua. Tadi cuma DLL aja yang dihapus ya? Iya. Enggak. Semua cuman Iya. yang Nah, itu. ada di source aja. Ya itu. Yang ada source-nya aja. Itu jangan. Itu yang bawah jadi kampus dong. Ya, Pak. Yang ada source-nya yang mana? Nah. Ada asetnya. Yang ada source-nya aja yang dihapus. Aset. Nah, kalau kayak gini pasti akan ada error. Karena yang SMKK di skill map config-nya nggak dihapus kan? Errornya pas di mana, Pak? Pas dijalanin. Pas dijalanin. Coba aja dijalanin dulu. Oh. Dan errornya besar. Iya. Warning atau error? Masih loading tapi. Bukan yang atasnya itu. Error ya. No aja, no. No. Oke ya, kita coba bersihin dulu. Ini kan warningnya banyak. Tombol warningnya hilangin nih. Ini nih. Hilangin. Oke, nah ini ya, makanya ini hilang ininya. Coba kita satu-satu. Ke project satu-satu. Scroll. Yang DM dulu ya. Coba buka DM.
reference. Oke, ext.net ada nggak di sini? Nah, ini ada. Ini yang nggak ada yang RPT ya. Coba buka RPT. Collapse lagi aja nih. Yang RPT. Reference. Nah, sebentar. Ini tanda seru ya? Ada warning Iya. ya? Nah, diklik aja, diklik sekali. Bebas saja. Nah. Ya, Oke, jadi gini, ini untuk report abaikan aja dulu ya. Jadi coba collapse dulu, di-collapse dulu. Di-collapse ya. Ini PR-nya pokoknya nanti ke apa namanya? Julian itu harus nginstal Crystal Report Component. Terus saya cari dulu deh. Gimana? Ya, Pak. Nah, sekarang gini aja. Di web CMS-nya hilangin aja yang aset RPT. Di-delete aja. Ini, Pak. RPT-nya aja kan? Coba jalanin lagi sekarang. Ini aja deh ke atas dulu, di scroll sambil nunggu yang kanan scroll. Ini masih. Oh ya. No. Penuh aja. No. Terus? Collapse dulu semua. Oke, yang RPT klik kanan. Remove aja dulu. Remove, Pak. Remove ya. Coba jalanin lagi. Terus web CMS-nya bin, coba dari bin coba. Dari bin. Web CMS-nya dari bin. Dari bin. Add reference. Terus, Pak? Oke aja, oke. Oke. SMKK-nya nggak usah? Ya terserah. Udah, Pak. Coba jalanin. Ntar, no aja dulu, no. Ntar, ini errornya apa sih? Coba warningnya hilangin. Ya. Sebentar. Access input. Gini. Coba ke web CMS-nya. Klik kanan. Ya, web CMS-nya klik kanan. Ya. Sebentar. Mana web CMS-nya coba? Coba di ASCX, di folder ASCX tuh. Di expand. Udah. Ya, ASCX yang ASCX. Udah, Pak. Kayaknya Bapak ngalak.
Yang share method tuh extract di expand lagi. Itu kan kalau tandanya kayak gitu masih bisa di expand. Share method. Nah, berarti kan ini short ya. Coba di web CMS klik kanan. Ya. Clean, ada nggak clean nih? Nggak ada clean nih. Bentar, Pak. Dari build solution-nya aja deh. Dari build solution. Dari solution. Nah itu, klik kanan. Clean solution. Terus rebuild solution. Dari solution klik kanan. Build. Situ. SMKK jadinya error. Mungkin pas saya tambahin itu ya. Di remove aja dulu. Klik kanan SMKK-nya remove. Yang ininya. Project-nya ya. Nanti dia ke itu nggak? Ke backup nggak, Pak? Ya, nanti di komen aja ininya, remove aja dulu. Coba rebuild solution lagi. Oke ya, nggak error kan sekarang? Coba jalanin. SQL map config yang SMKK-nya di komen aja dulu. SQL map config. Hah? Ya. Yang SMKK-nya di komen aja. Gimana Pak cara komennya? Dipilih terus kontrol KC. Mana Yang coba SMKK? Dulu mana barisnya? SQL map config. Cari yang SMKK. Oh, gitu. Paling atas bukan? Di atasnya Usadi. Oh ini Pak. Nah itu, dipilih semua terus kontrol KC. Oke. Di kill terus jalanin. Jadi biar Julian sekarang belajar Cornet-nya pakai dari aplikasi aset ini gitu ya. Nah, bisa. Udah Pak. Oke ya. Nah, coba setting user, oke. Daftar user yang ini. Bentar, yang user Multi SKPD. nah itu SKPD ya. Ya. Nah, oke ya. Itu di setting, coba lihat setting. Setting. Oh, setting ya. Terus? Bukan. Di page di sini nih, nih.
setting ini Oh. nih. Nah. Nah, itu ada, coba buka. Ya. Terus? Diskusi sama bantuan ya. Bantuan. Coba lihat web config. Lihat web config. Ya, lihat web config. Ini. Oke, web config. Apa Pak? Web.config. Apa putus-putus Pak suaranya Pak? Web. Web config. Nih, tuh, saya chat. Ini, terus web config. Kalau SQL map config filenya mana? Coba tunjukin. Oh, SQL map config. Ini. Nah, sekarang web config. Tunjukin saya web config. Oh, ini. Oh, nggak tadi. Iya, nah. Tadi suaranya putus-putus Pak, maaf Pak. Oke, coba sekarang. Bentar ya. Sebentar. Copy satu baris. Yang? Terserah. Ini. Ya. Paste di paling atas. Paste paling. Di atasnya data dir. Data dir. Di atasnya data dir. Nah, oke ya, sebentar. Ini testing. Diganti testing database. Testing. Kayaknya besar. Besar. Ya. Value-nya. Smart sys-nya ganti 1. Smart sys-nya ganti 1. Coba jalanin lagi. Jalanin lagi. Di Julian ada PowerPoint kan? Ada Pak. Oke. PowerPoint atau Word ya. Coba setting user. Loh? User multi SKPD. Oke, coba setting lagi. Terus diskusi atau bantuan Pak? Apa Pak? Ada ya, sebentar dulu. Diskusi bantuan ya. Oke, gini aja deh. Jadi gini, ini kan sebelah kiri struktur menu ya. Ya. Coba buka lagi ke database-nya. Yang menu. Iya, menu. Coba kasih tahu saya, user multi SKPD itu source code-nya yang mana? Udah dibuka kan? Bentar Pak.
Masih not responding. Jadi cari dulu nama kelasnya kan, oli satunya ya. Iya, Pak. Masih not. Jadi cara mencari source code-nya yang mana sih ini? Berarti cari nama menunya dulu, ya kan? Terus dapetin oli satunya yang mana? Nah, Pak. Dapat. Ini, terus? Yang query tadi mana? Yang pakai query aja, yang pakai query. Oh ini. Jangan pakai edit, harus pakai query aja. Oke, oli satunya mana? Berapa? Yang Ini oli user satu. multi SKP. User multi. Banyak banget lagi. Paling atas. Itu urutan loh. Ini udah ngurut loh. Oke. Posisi menunya di mana? Di atas atau di bawah menunya? Coba deh dilihat. Urutannya sama persis. Ya itu kan. Berarti apa nama kelasnya? Web user. User multi SKPD. Copy yang ada kontrolnya aja. Uh-huh. Copy yang ada kontrolnya aja. BO titiknya nggak usah. Ini web user SKPD control kan, Pak? Nah, ya gitu aja. Copy ke? Di search di Visual Studio. Bukan di bawah, di atas. Diklik dulu mouse-nya. Gini nih. Coba Ctrl F. Oke. Tuh, jangan current dokumen. Nggak akan ada kalau di situ. Current dokumennya ganti. Ganti jadi all. Entire solution. Coba. Terus ininya find all. Sininya nih. Oh. Find all. Udah find all gitu? Udah sebetulnya, Pak. Bentar. Udah. Ini. Nah, berarti ada di web user SKPD CS itu klik. Ya udah klik yang mana aja. Public kliknya nanti sendiri bisa. Ini nih, klik yang mana aja. Bisa. Oke, nah. Oke ya. Nah, ini kan source code dari menu yang tadi itu ya. Ya. Oke. Nah, jadi saya Jadi saya pengen Julian pelajari ya sintak-sintak yang ada di Cornet. Ini kan udah given nih properti ini. Bukan bikinan sendiri nih, ini punya framework nih. Jadi kayak title list itu apa sih ngaruhnya ya. Terus ada kalau ini belum tahu ya. Belum pernah dipakai ya? Yang mana tuh, Pak? Yang primary key? Ya, itu child view list property sudah pernah dipakai belum? Kayaknya udah sih, Pak. Yang sebelum yang SMKK. Udah ya. Oke, jadi saya pengen Julian pelajari jadi nanti satu-satu lah ya. Pokoknya kayak misalnya ini. Terus kan ini ada ada mode editable. Cara ngetesnya gini, ini kan udah pernah pakai belum mode editable? Editable udah, Pak.
edit, add, Iya ya, delete. oke. Ya udah. Nah, terus ada get column udah pernah pakai ya? Sudah, Pak. Oke, terus scroll lagi ke bawah. Set filter key belum pernah kan? Terus get filter belum pernah kan? Belum sih, Pak. Belum coba-coba. Nah, get filter itu coba lihat di UI-nya, di aplikasinya, browser. Nah, get filter itu untuk nampilin yang user ini nih. Nah, ini get filter. Ya. Ya, Pak. Terus ke lagi. Nah, itu coba sama Julian dipelajari dulu lah cara bikinnya ya. Jadi bukan cara bikinnya, kodenya kayak gimana? Coba balik lagi ke source code-nya. Ya. Nah, ya kan ini ada get filter ya. Nah, get filter ini kan dia bikin get lookup parameter row bla 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 ya. Ya. Oke. Terus view udah pernah dipakai kan? Sudah, Pak. Nah, tapi ini query-nya query by all kan? Oke. Nah, jadi gini, saya pengennya, jujur aja saya kan kebingungan nih, main ngajarin Julian yang Julian belum tahu apa sih gitu ya. Nah, jadi Julian pelajari semua source code aset ini, terus nanti coba chatting dengan saya, apa yang kode ini maksudnya untuk apa sih gitu. Dicoba-coba aja dulu ya. Coba. Nanti saya catat kalau ya pertanyaan-pertanyaannya, Pak. Terus kayak bikin dokumentasi lah. Sebenarnya kayak tadi kan get filter itu apa, get user itu apa, makanya tadi saya tanyakan ada PowerPoint nggak gitu. Iya, Pak. Nanti siapa. Jadi nanti kita akan diskusi lagi nanti sesuai dengan topiknya aja. Misal kita mau bahas get filter ya, nanti kita bahas get filter gitu. Tapi saya pengen sekarang Julian pelajari dulu ya dari menu ini, terus dia jadi ininya gimana, terus get kolomnya gimana, dipelajari aja dulu. Nah terus yang misalnya ini apa sih, di chatting aja ini apa sih Pak, fungsinya buat apa gitu kan. Nah sambil Julian bikin catatan pakai PowerPoint atau pakai Microsoft Word ya. Siap, Pak. Soalnya kan kelemahan dari Coordinate ini kan dokumentasinya kurang gitu kan. Dan kalaupun mau dibikin bingung mau bikin dokumentasinya gimana gitu biar gampang dipahami. Makanya akhirnya ya udahlah caranya dengan digging kode aja gitu kan, dengan menggali kodenya. Ya. Iya, Pak. Kalau dari si sub-nya sendiri Julian ada kesulitan nggak ngebaca Coordinate itu, misalnya ada sintak-sintak yang aneh gitu kan, ada casting gitu. Sampai yang pas SMKK itu sih, Pak, nggak terlalu masalah sih, Pak. Cuman paling nggak terlalu masalah. Ya. Nah, maksud saya gitu. Berarti ini sekalian coba Julian pelajari ya, kayak kelas-kelas di sini kan ada yang baru ya. Ada list ya kan. Terus ada hash table of parameter. Nah, itu bikin list of pertanyaannya dulu lah. Jadi bikin kayak tabel apa namanya? Sintaks, terus penjelasannya apa gitu kan. Nah, nanti yang nggak jelas di chatting aja dengan saya gitu. Baik, Pak. Nah, terus kita coba sambil belajar debugging kan, ini sekarang kita nggak belajar, kalau kemarin kan SMKK kita belajar menu baru kan. Ya, buat menu baru. Nah, sekarang untuk yang edit ini, yang aset ini, karena nanti sebenarnya udah ada tugas maintenance aplikasi ini gitu kan. Nah, cuma ini kan permasalahannya sekarang Julian ini database-nya belum dapat kan, belum bisa di-restore ya. Iya, Pak. Nah, tapi coba dijalanin aja semua menu ya. Apa namanya? Ada error nggak gitu kan? Ya. Nah, terus kalau seandainya ternyata udah nggak ada error, nanti kita coba isi datanya per tabel. Misalnya gini nih, coba lihat aplikasi. Lihat di aplikasi. Coba lihat kelompok, coba lihat kelompok. Nah, ada kan? Ya. Iya, Pak, ada, Pak. Coba lihat setting.
Ini tabelnya Oh, di mana ya? Paling atas itu apa? Mode tree. Mode tree. Coba lihat di database-nya. Kelompok itu nama kelasnya apa? Itu ngeliatnya yang tadi? config. Nah, kelompok, mana kelompok. Nah, SS20 group control. Ini ya. Berarti kan ini tabelnya ini kan. Oh, tabelnya emang ada. Oke. Coba pegawai, daftar pegawai, lihat. Daftar pegawai. Ini daftar pegawai itu ini nih. Coba di aplikasinya dulu. Di formnya dulu. Data master, nah daftar pegawai. Daftar pegawai. Nah, kan kosong ya. Ya. Terus daftar SKPD, daftar unit organisasi itu, daftar unit organisasi. Ini nih. Nah, kosong kan? Ya. Nah, nanti saya minta Julian, kan kemarin saya kasih SQL terlalu gede banget, nggak bisa dijalanin ya? Iya, Pak. Oke, jadi nanti minta ke saya per tabel ya. Iya. Minta datanya. Coba sekarang saya tes nih. Daftar unit organisasi itu kelasnya apa? Ayo. Daftar unit organisasi, lihat di. Jadi tanpa perlu debugging ya, langsung lihat database aja, lihat mappingnya. Ini, Pak. Apa? Oh, bacain. Kelasnya aja, namespace-nya nggak disebutin. Kelasnya apa? Kelasnya daftar unit kontrol. Enggak, apa adanya. Namanya apa coba? Nama tabelnya, nama kelasnya apa? Daftar. Emang daftar? Nggak ada daftar. Nama kelasnya. Kelas Dibaca. itu yang USAD valid 49. Nah, namespace-nya saya nggak minta namespace. Nggak minta nama lengkap, nama kelasnya aja. Nama kelas itu berarti yang ada kontrolnya. Ini Pak, BO. Itu namespace, nama kelasnya. Baik, apa itu? Coba sebutin. Daftar unit kontrol. Enggak, apa adanya aja, nggak usah. Itu kan bukan singkatan, itu nama tabel. Apa nama tabelnya? Oh, daftar unit organisasi. Itu nama menu. Nama kelasnya apa? USAD valid. Namespace-nya jangan disebutin. Nama kontrolnya aja, nama kontrolnya apa sih itu? Daftar unit kontrol. Gimana? Coba cari di tabel, ada nggak nama daftar unit? Itu nama tabel loh. Unit kan? Nah, jadi jangan ngebingungin loh. Kalau dibilang daftar unit itu di database nggak ada. DAFTUNIT, nah kayak gitu boleh. Tapi jangan daftar unit, itu bukan singkatan. Ya, ngerti nggak? Jadi coba yang benar nama kelasnya di highlight, coba nama kelasnya di highlight. Ini kan nama kelas ini kan. Coba di highlight. Nah, ini nama kelas kan. Jangan namespace-nya, nama kelasnya aja. Saya nggak mau DLL sama nggak mau namespace. Oke ya. Maksudnya kita mau menyamakan bahasa. Ini kan nama kelas. Ya. Oke ya. Nama kelas. Nah, nama tabelnya itu nama kelas, kontrolnya dihilangin. Berarti nama kelasnya apa? Nama tabelnya apa? Nama tabel itu dari nama kelas, kontrolnya dibuang. Coba di highlight. DAFT unit. Nah itu nama tabel ya.
Coba cek di database. Tabelnya ada nggak Dav unit? Di database. Nah, carinya di valid. Bukan di Smartsheet ya. Itu nggak ada kayaknya. Validnya kosong, Pak. Oh, kosong ya? Iya. Emang kemarin nggak dieksekusi? Harus. Coba di refresh. Tabel itu klik kanan refresh. Ini. Di tabels refresh. Tabelsnya. Enggak, balik lagi tadi ke valid, jangan kemana-mana. Di valid. Itu kan Iya, ada tabel di dalamnya. Nah, klik kanan refresh. Kayaknya emang kosong sih, Pak. Emang kemarin belum dieksekusi ya? Sepertinya belum sih. Yang masalah yang kegedean itu kayaknya. Enggak, bukannya saya generate lagi ya kemarin nih. Nih, sebentar nih, saya generate lagi nih. Kemarin sih saya perasaan udah saya kirim link lagi. Coba ya, saya generate lagi nih. Generate. Script. Ini sih kayaknya. Bentar. Schema only. Yang isinya modul aset scam bukan, Pak? Bagaimana? Iya itu. Iya, coba eksekusi. Ingat ya, users-nya kalau ngeksekusi, users-nya itu dihilangin. Users-nya hilangin. Nah, ya, eksekusi. Nah, jadi tadi kita lagi ngomongin daftar tabel apa? Tabel daftar organisasi. Nah, nama tabelnya apa? Coba ketikin ke saya. Jadi nanti ngetik ke saya, Pak minta data ini gitu. Coba ketikin ke saya. DAFT kan, Pak? Nah, DFT apa? Kontrol. DFT unit kontrol. Nama tabel, bukan nama kelas ya. DAFT unit. Nah, jadi nanti kayak gitu ya. Minta datanya per tabel ya. Nah, nanti saya generate kayak gini nih, sebentar. Saya akan generate tabel DAF unit. Itu kan nama tabel ya, itu bukan singkatan, itu nama tabel. Namanya memang DAF, DAFT unit gitu namanya. Generate script. Pak, ini kalau kayak gini errornya apa, Pak? Terus sebentar. Saya lagi generate. Bentar. Kemarin tuh gede banget ya. Gimana, Kak? Iya, yang kemarin itu gede banget ya. Iya.
Oh, sebentar. Oh, 48 mega. 48 mega berat nggak ya? Ini untuk datanya udah masuk sih Pak ke valid. Saya pengen copy yang data masternya. Oh, coba aja Pak. Data master itu kemarin ada di apa tadi yang ditanyain? Ini Pak, yang tadi data yang saya pindahkan udah masuk ke valid asetnya. Itu bukan data, struktur doang kan, scan doang. Coba DAVUnit, coba buka DAVUnit. DAVUnit. Definite yang Mana DAVUnit? Itu sesuai huruf loh. Nah, coba ya klik kanan. Select coba. Kosong kan? Nah, maksud saya lagi ngerti. Jadi apa namanya? Sekalian mempelajari aplikasi asetnya ya. baik Pak. Nah ini ya. Oke, jadi kita sementara cukup nih. Nah, Julian nanti besok bisa lanjut eksekusi file ini ya. Nanti itu untuk isi data. Oke, Ini yang Bapak kirim isi datanya Pak? isi datanya. Tapi data master doang, bukan data transaksi. Ngerti nggak? Data master itu berarti data-data pokoknya aja. Ya. Oke. Oke Pak. Nah, untuk data transaksi, nanti pokoknya Julian sambil buka-buka ya. Sambil buka-buka. Nah, terus nanti kalau perlu data,
Jadi pokoknya Kak Julian coba buka semua menu ya. Baik, Kak. Nah, terus saya nanti mau agendain, kayaknya saya mau ngagendain apa namanya? Ada training untuk aplikasi aset. Jadi biar ada gambaran nih, ya. Apa? Bentar. Halo? Halo, Pak. Oke, udah kebayang belum sekarang ininya tugasnya? Ya, jadi saya ditugasin untuk buka semua apa sih namanya nih menu dulu. Nanti kalau butuh apa? Butuh data nanti tinggal sebutin aja nama tabelnya kan. Iya. Nah, terus saya nganuin data master yang Bapak kasih tadi barusan. Iya. Terus sambil mempelajari source code-nya juga ya. Halo? Halo, Pak. Iya, Pak. Iya. Sambil mempelajari source code-nya ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum sih, Pak. Nanti mungkin kalau misal saya nanya tentang source code mungkin nanti. Iya, oke. Di WA aja ya. Siap, Pak. Oke. Oke, sementara cukup ya. Siap, Pak. Oke. Oke dah ya. Baik.